dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi bersilaturahim dalam salah satu program yang ada dalam rangkaian program Cahaya Berkah Ramadan Metro TV, yaitu Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab. Pemirsa, tentunya di saat yang berbahagia ini ingin sekali kita menambah keilmuan kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Ingin kita tidak hanya bisa menjalankan ibadah puasa saja, tapi juga memaknainya dan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat. Di antaranya adalah mengkaji Al-Quran. Nah, pada kali ini sudah tepat pilihan Anda. Kita akan mengkaji, melihat, dan membahas, serta nanti insya Allah kita bisa mengaplikasikannya. Surah Al-A'raf. Episode yang lalu, kita sudah bahas Surah Al-A'raf dari ayat 120 sampai 126, di mana di sana mengisahkan tentang bahwa Allah bisa merubah hati seseorang, memberikan hidayah dalam waktu sekejap. Dialami oleh para penyihir yang diminta oleh Fir'aun untuk mengalahkan Nabi Musa. Nah, pada ayat berikutnya, sekarang ini kita akan bahas, yaitu ayat dari 127 sampai 131. Di sini juga akan kita melihat bagaimana kekuasaan Allah. Pada dasarnya kekuasaan itu milik Allah, dan Allah memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja, termasuk orang yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan teraniaya. Dan pada konteks ayat ini, Allah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun. Nah, kekuasaan ini adalah milik Allah, jangan disalahgunakan. Kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam tentunya, bersama guru kita yang sudah hadir bersama kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Quraish? Alhamdulillah. Sebelum kita mendengarkan pembahasan surat Al-A'raf dari ayat 127 sampai 131, izinkan saya juga menyapa ibu-ibu dan bapak-bapak dari pengkajian Al-Quran Al-Husna yang sudah hadir bersama kita. Selamat datang. Baik Pak Quraish, kita bisa langsung masuk ke surah Al-A'raf ayat 127 Pak Quraish. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Episode yang lalu kita sudah mendengar bagaimana sikap dari atau ancaman Fir'aun terhadap para penyihir. Kita sudah mendengar, kita sudah bahas bagaimana sikap para penyihir terhadap Fir'aun. Oh, mereka kalau memang harus dibunuh, siap, karena itu akan kembali kepada Allah, dan bahwa mereka memohon kiranya Allah melimpahkan seluruh kesabaran itu agar masuk ke dalam hati mereka. Jadi hati mereka tidak kosong. Ada orang hatinya kosong. Yang lebih buruk lagi, hatinya penuh dengan keburukan. Ya kan? Kalau ini, penuhkan hati kami dengan kesabaran. Mendengar ucapan para penyihir yang sudah berubah menjadi orang-orang beriman ini, qalal mala'u min qaumi fir'aun, pemuka-pemuka rejim Fir'aun, pemuka-pemuka orang-orang yang ada di sekeliling Fir'aun, atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yazaraka wa ihtika qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Hei Fir'aun, kamu mau biarkan itu Musa mengajarkan agamanya sehingga akibatnya dia melakukan pengerusakan di bumi. Dia tinggalkan kamu dan tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Apa memang mau begitu? Apa maksudnya ini? Ini yang tadi di mukaddimah saya katakan. Orang-orang yang ada di keliling penguasa itu, kalau penguasanya jahat, orangnya pasti yang dia pilih jahat juga. Yang sama. Yang sama. Wajar itu pilih yang sama. Dan orang-orang yang ada di sekeliling itu punya pengaruh. Ini Fir'aun begitu. Dia hasut. Dia tidak kasih nasihat. Itu sebabnya dalam satu hadis ada dikatakan, kalau Allah menghendaki bagi satu penguasa kebaikan, maka
Allah memberi dia petunjuk untuk memilih teman-teman yang baik. Kalau jahat, ya ikut jahat, ikut tenggelam. Ikut memberi nasihat-nasihat, dalam dua tanda petik, nasihat-nasihat yang justru menjerumuskan dia. Nah, ini Fir'aun. Teman-temannya Fir'aun sudah, boleh jadi sudah diam, mau berpikir apa ini. Nah, ini dipanas-panasi, dihasut. Apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk pada akhirnya melakukan, dibiarkan dia ini. Jadi mereka juga beranggapan bahwa ide-ide yang baru itu dia anggap itu pada akhirnya merusak. Jadi pengerusakan di bumi itu, saya pernah katakan dalam salah satu episode, dalam bahasa Al-Quran bukan hanya menebang pohon, membuang sampah di sembarang tempat, tetapi ide-ide juga itu merusak bumi. Kalau apa yang kita lakukan sekarang ini membangun hati, membangun pikiran dan sebagainya. Kalau ide-ide yang disampaikan itu bertentangan dengan moral bangsa dan sebagainya, itu merusak di bumi, ya kan? Itu wa yazaraka wa alihataka, dan meninggalkanmu dan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Ada pertanyaan sekarang, Fir'aun bertuhan atau tidak? Ya kan? Meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhan. Ya kan? Kita lihat nanti setelah kita penasaran jadinya. Ada PR nih pertanyaan. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Didukung oleh Pemirsa, kita kembali lagi masih dalam rangkaian program Berkah Cahaya Ramadan Metro TV, yaitu Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab. Yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah surah Al-A'raf ayat 127 sampai 131. Segmen awal kita baru bahas ayat 127, belum selesai. Tadi ada pertanyaan di sana, Bala menyetat sebuah pertanyaan bahwa meninggalkanmu, Fir'aun ditinggalkan, dan Tuhan-Tuhanmu, Tuhan-Tuhan Fir'aun. Pertanyaannya, apakah Fir'aun itu bertuhan atau tidak, katanya Pak Quraish. Silakan. Ya. Baik. Kita begini dulu, kita terangkan dulu apa arti ilah. Ilah itu adalah yang disembah. Yang disembah. Jadi kalau saya berkata la ilaha illallah, tidak ada yang disembah secara hak kecuali Allah. Nah, siapapun yang Anda sembah itu merupakan ilah Anda, yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan Anda. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya, artinya yang dia patuhi, yang dia taat. Nah, kita kembali kepada Fir'aun, pengertian ayat ini. Ada yang berkata bahwa apakah kamu membiarkan mereka itu melakukan pengerusakan di bumi ini dan meninggalkanmu sebagai pribadi serta meninggalkan penyembahan terhadapmu. Jadi bukan Tuhan kamu, ya toh? Ini yang jadi meninggalkan penyembahan, karena mereka menganggap mereka menyembah Fir'aun. Mereka taat pada Fir'aun. Karena apa? Fir'aun mengakui ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu, Rabbmu. Ya. Saya yang pemelihara kamu yang tertinggi. Boleh jadi orang tua kamu pelihara kamu, tapi saya pemelihara kamu yang tertinggi. Ada lagi ayat lain, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak mengetahui ada ilah untuk kamu selain aku. Oke, bagus. Itu satu pengertian. Tapi sejarawan menemukan bahwa sebenarnya masyarakat Mesir itu mengakui wujud Tuhan. Mengakui wujud Tuhan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Nabi Musa itu waktu kecil
justru mengetahui keesaan Tuhan sebelum dia dapat wahyu. Karena tidak ada nabi yang pernah menyembah berhala atau ya, dia sudah tahu itu. Pernah di Mesir itu ada satu pemuka agamanya yang begitu berpengaruh, namanya Ikhnatun. Dia itu mendekretkan bahwa kita harus menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi sayangnya itu hanya dekret, tidak berpengaruh kepada masyarakat. Ini pemuka-pemuka agama yang lain itu benci, ini kenapa ini kita punya kepentingan hilang nih. Akhirnya dia disingkirkan. Tapi betapapun masyarakat Mesir itu pada masa lalu itu percaya bahwa ada Tuhan. Yang matahari mereka dia namai Ra. Ra itu matahari.